kembali dengan Menteri Puskesmas Salukangka. Hari ini saya berada di ruang pemeriksaan ibu, anak, dan KB. Jadi hari ini kita akan melakukan atau mereview alat kontrasepsi yang umumnya digunakan para ibu-ibu. Selanjutnya alat kontrasepsi yang kedua. Ini adalah alat kontrasepsi yang disiapkan di puskesmas. Kondom pria polos tanpa aroma. Wes. Ternyata ada juga ya beraroma dan tanpa aroma. Ini mereknya Artika Natural, berisi 6 pieces. Saya akan buka. Jadi dalam satu kotak ini dia berisi 6 kondomnya. Seperti ini penampakannya. Jadi terkait penggunaan kondom ini laki-laki yang lebih paham ya. Laki-laki yang lebih paham ya, seperti biasanya. Oke. Kontrasepsi yang ketiga ini ada apa namanya tadi ini? Spiral. Ini digunakan ibu-ibu yang menggunakan ini dipasang di vagina di dalam mulut rahim. Ini dia tidak mengandung hormon dibandingkan yang lain. Cara pasangnya biasanya ibu-ibu dalam kondisi haid. Itu agak mudah pasangnya karena kenapa? Mulut rahim pada saat itu terbuka. Jadi kesimpulannya dia baik dipasang pada saat ibu tersebut dalam keadaan haid. Ini berapa tahun? 10 tahun. Jadi spiral ini masa spare-nya berlakunya 10 tahun. Cuma satu kali pasang. Sekalipun tidak cukup sekali tahun, kalau program untuk punya anak bisa lepas lagi. Alat kontrasepsi yang keempat ini ada apa nih? Implan. Implan dalam sini ini adalah implannya. Ini biasanya dipasang di lengan ibu-ibu, lengan yang kurang aktif, biasanya di tangan kiri. Lengan tangan kiri bagian dalam di bawah kulit. Jadi biasanya sebelum pemasangan implan ini ibu dibius dulu atau disuntikan penghilang rasa sakit agar memudahkan. Kalau tidak salah ini namanya troker ya, mohon maaf kalau salah. Dari dalam seri ini, troker ini ada berisi bundaran yang panjang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam. Dia cara pasangnya yang pertama itu si ibu akan dibius dengan lidokain atau penghilang rasa sakit. Setelah itu dia akan dibuka sedikit kok, nggak dalam, cuma digores. Dia akan dibuka dengan pisau ini cuma sedikit agar memudahkan troker ini masuk ke dalam. Saya lihat kalau implan yang dulu itu ada 2 batang, tapi yang sekarang ini mulai terbarunya itu cuma 1 batang, jadi tidak terlalu sulit.
saya rasa ini nyaman untuk digunakan para ibu-ibu yang tidak suka minum obat dan suntik. Ini masa berlakunya 3 tahun. Selanjutnya yang kelima, ini ada pil KB. Pil KB, alat kontrasepsi KB 3 bulan. Jadi pil KB ini biasanya disuntik kan di bagian pantat ya. Nah, masa berlakunya dalam satu ampul ini 3 bulan. Jadi ibu-ibu, kembali saya mengingatkan, ibu-ibu yang pertama kali menggunakan ini, pil KB ini, tak boleh berhubungan kurang lebih mungkin sekitar 1 minggu. Kalau pertama kali menggunakan pil atau alat kontrasepsi, karena dianggap obat yang masuk ke dalam tubuh itu belum bereaksi. Kalau ibu-ibu yang sudah lama menggunakan kontrasepsi ini nggak jadi masalah, bisa langsung berhubungan. Jadi ini disuntikkan di bagian pantat, masa berlakunya itu per 3 bulan. Ini bisa kita dapatkan di puskesmas dan di praktek-praktek ibu-ibu bidan. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Jadi saya ingatkan kembali, ada 5 kontrasepsi yang umum digunakan para ibu-ibu, khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pil KB. Ini yang generik ya, ada beberapa merek yang ada di luar sana. Ada khusus untuk ibu menyusui, terus ada suntikan 1 bulanan. Kalau yang ada sekarang yang saya pegang ini adalah per 3 bulan. Terus yang kedua, saya ingatkan ulang kembali, ini ada implan yang biasanya dipasang di lengan bagian dalam. Terus yang ketiga, yang ini apa lagi namanya tadi nih? Ayudi ya? Ayudi ini biasanya dipasang di vagina ibu-ibu. Ini masa berlakunya biasanya 10 tahun, tapi bisa dilepas ketika ibu tersebut ingin program punya anak lagi. Ini aman, tidak ada bahan-bahan kimianya dibandingkan yang lain. Yang ketiga, kondom. Kalau kondom ini biasanya digunakan para lelaki, tapi terkadang laki-laki malas untuk menggunakan karena kurang nikmat katanya. Ini gratis ya untuk di puskesmas. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menggunakan, silakan kunjungi puskesmas terdekat. Gratis. Dan yang terakhir ini pil KB. Pil KB ini ada yang merek andalan, macam-macam mereknya lah. Kalau yang ada di puskesmas biasanya cuma ini. Cara minumnya itu mengikuti hari. Minum dari sini, lihat saja harinya, misalkan Jumat. Minum dari sini, terus ke sini, terus ke sini. Misalkan ibu tersebut dalam kondisi haid, dia harus minum di sini. Ini pil ini yang besar ini adalah, kata Bu Bidan, ini adalah vitamin, diminum pada saat ibu tersebut haid. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Pak Menteri.